Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama dengan saya, Guru Injil Mercy. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita lebih lagi mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan sepanjang musim hidup kami. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagian ayat firman Tuhan yang kita baca barusan tidak lepas dari konteks ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ini secara khusus berbicara tentang kekhawatiran. Kalau kita mau lihat di ayat ke-6, Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Di sini dengan jelas Paulus berkata, jangan. Paulus nggak mau ada orang yang hidup dalam kekhawatiran. Dan ayat yang ke-8 yang tadi kita baca saudara, itu adalah kunci bagaimana kita bisa terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Ketika kita mengalami kekhawatiran saudara, tanpa sadar, sebenarnya kita itu sedang menunjukkan kalau saudara dan saya sedang memikirkan hal-hal yang negatif. Saya berikan contoh, ketika kita mengalami sakit penyakit, dan kita khawatir akan penyakit kita, itu sebenarnya kita sedang berkata bahwa Tuhan gak sanggup menyembuhkan saya. Atau di sisi lain, kita sedang berkata begini, Tuhan membiarkan saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan biarkan saya sakit? Nah, saudara, pikiran kita adalah hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Kita lupa kalau Dia adalah Allah yang tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dia adalah Allah yang memproses kita setiap apa yang kita alami. Saudara, kekhawatiran membuat kita berpikir hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Karena itu, bagaimana cara kita saudara menghilangkan kekhawatiran itu? Jika kekhawatiran itu ada dalam pikiran kita, itu artinya kita akan terus berperang dengan pikiran kita sendiri. Karena itu di dalam ayat ke-8, Paulus dengan jelas berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, mari kita perhatikan ini. Pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengajak kita saudara, kita berpikir yang positif tentang Tuhan, bukan berpikir yang negatif tentang Tuhan. Kita harus berpikir hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Yaitu apa? Kita berpikir tentang Allah yang turut bekerja. Berpikir tentang Allah itu adalah Allah yang setia. Berpikir bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah salah. Berpikir tentang bahwa Allah sedang memproses hidup kita, bahwa tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Saudara, hal-hal demikianlah adalah hal-hal yang patutnya kita pikirkan saat ini. Saya tidak tahu apa yang membuat kita khawatir, saudara-saudara. Tapi kalau saudara saat ini sedang khawatir, mari kita evaluasi bersama.
Apakah saudara sedang berpikir tentang hal-hal negatif dalam hidup? Saya mau mengajak di momen ini, dari firman Tuhan yang kita baca, mari kita ambil waktu. Kita ambil waktu sejenak. Kita kembali memikirkan hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita pikirkan bagaimana di masa yang sebelumnya Tuhan pulihkan kesehatan kita. Kita pikirkan di masa sebelumnya Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita. Atau kalau kita belum alami itu saudara, kalau kita sementara lagi bergumul hal itu, ada satu hal yang patut kita pikirkan, yaitu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, tindakan yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Masa Yesus mati di kayu salib melakukan hal besar dan ia tidak mau melakukan hal-hal lain? Seperti ia memberkati kita dalam masa-masa kita bergumul. Masa sih Yesus yang udah rela mati di salib gak mau melakukan hal-hal yang lain lagi? Yang kelihatannya gak sebanding dengan pengorbanannya di kayu salib? Saudara, mari kita ingat tentang janji-janji Allah dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Inilah kunci buat saya dan saudara terlepas dari kekhawatiran. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kembali menguatkan kita di dalam menghadapi masa-masa bergumul, masa-masa penantian di dalam tantangan hidup seperti ini Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, berikan kami tuntunan-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan memikirkan hal-hal yang positif, bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Hanya inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.